Hari kedua di Korea. Wah, gua agak terlambat bangun karena kecapean di hari pertama. Cuma nyemil-nyemil doang langsung ditungguin di bis. Karena hari ini kita ada ke beberapa tempat dan itu tempatnya itu di luar kota Seoul, jadi agak jauh. Nah, pertama itu kita ke Petit France. Petit France itu sekitar 1,5 jam ke sana. Jalannya juga agak nanjak-nanjak gitu ke atas karena kayaknya itu di daerahnya agak di atas, jadi daratan tinggi gitu. Nah, sampai di sana memang cuacanya panas banget karena sekarang di Korea itu lagi musim panas, lagi summer. Jadi di negara Korea ada tempat yang ke Prancis-Prancisan. Hari kedua di Korea, Nagita masih di bis sama Rafathar. Lama, aku kebelet tipis, udah mau nyampe ke tempat. Kita lihat Tomorrowlanding, ada siapa di sini. Ternyata kita mau masuk ke dalam satu tempat yang namanya Petit France. Katanya di sini mirip-mirip Prancis gitu. Ya, aku sudah pernah ke Eropa ya. Sorry aja, ini dia. Petit France, oke? Halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oh, ternyata bangunan-bangunannya, ceritanya, tempat-tempat itu bener kayak di Prancis. Kalau gue sih agak biasa aja, karena kan gue udah ke Prancis beneran, ya kan? Di sana aku lagi makan-makan gitu lah di Petit France itu ada tempat nyemil-nyemil. Iya. Ya udah, nanti meetingnya kalau di Jakarta. Ya udah diperbanyak aja. Nanti Agustus keluarin yang make up. Kalau make up gue nggak bisa jadi model, harus Nagita. Masa gue model make up? Ya nggak bisa. Ya konsep dari gue semua. Oke? Apa sih tadi? Ya udah gitu aja. Ya kalau snack itu Cipsaro King Kong terus. Tapi laporan setiap hari tetap harus masuk. Jangan mentang-mentang saya liburan nggak dikirimin laporan dong. Dia yang make up ntar Agustus. Aromaterapi Desember. Iya. Ya udah. Ntar apa sih Yan? Iya. Iya, thank you. Ah, berbalik tuh. Wah, repot banget. Oh. Ya. Ya udah ya. Iya. Ya Allah Tuhan, baju aku putih. Ini gara-gara lu jadi tumpah. Ya udah. Kita kabarin. Yuk, thank you. Kamu tuh telepon mulu deh, kemarin mah orang lagi liburan. Telepon mulu, Ya kan, handphone mulu, nggak jauh-jauh dari handphone mulu. Mau liburan apa mau liburan sama handphone? Ya kan liburan kan tetap aja kita ada kerjaan. Ya masa dari kemarin mah handphone terus, handphone semua yang diurusin. Orang Ya lagi paling makan, handphone- ngecas handphone urusin duluan. Ini orang diurusin handphone duluan. Ya kan 5 menit 10 menit ngurusin handphone, 5 menit 10 menit. 23 jam 40 menit ngurusin kamu. Masa kamu gitu aja nggak ngerti? Apaan orang lagi makan aja pegang Sehari handphone itu ada terus. 24 jam. 10 menit sampai 15 menit ngurusin kerjaan. 23 jam 45 menit ngurusin kamu. Kebalik kamu mah, orang kamu lagi tidur aja pegang handphone. Gak mungkin. Aku kan kalau itu lihat Instagram doang. Kalau itu mah. Ya iya sama aja pegang handphone. Orang liburan Bukan, mah. jatuh. Ya biarin aja. Hah? Ambil jatuh dimarahin sama tantenya. Orang mah mau makan aja yang diurusin handphone dulu. Oh, nggak lupa. Gue telepon-teleponan kebetulan sama teman bisnis gue di Jakarta. Pas abis telepon-teleponan, Gigi tuh bete. Udah gitu, Gigi bete di depan Mama Rita sama Mama Ami. Ya jelas lah gue jadi tersudutkan. Tapi dari kemarin tuh Raffi tuh nggak bener-bener tuh telepon terus, padahal kan janjinya kan kita kan mau liburan bareng, mau sama-sama keluarga, harusnya kan nggak telepon terus. Ya udah bisa nggak kalau hari ini tuh nggak usah pakai telepon terus? Sini aku sita dulu handphonenya. Jangan disita lah. Enak aja. Buka aku juga nggak tahu. Emang anak SMA apa? Ya buka-buka aja. Terus ini kamu minta tolongnya mama. Emang mau, Bu? Pegang aja mama kita kan mama aja pusingin. Emang mau buka handphone aku? Enggak. Kenapa nggak mau? Ya ini buka aja. Nggak mau. Tuh kodenya. Takut pingsan dia kalau baca. Ya ini, Pak. Tapi kalau ada WhatsApp dari cewek-cewek jangan dianggap itu gimana-gimana, biasa aja. Nggak mau. Ya pasti perempuan mah pusing ngebaca gitu. Kenapa Kia? Tuh, nangis lagi nih. Ini gara-gara apa? Handphone.
Oh ini gimana nih handphone mau disita? Kita aja. Mau disita siapa? Udah nih, tuh. Sama Mama Tuh, aja. handphone Satu Sita. lagi, 2 handphonenya. Enggak, orang ini kan Instagram, enggak Ya udah apa-apa. Sita dulu. Ntar dulu, ini ada telepon dari tadi nih, minta katanya ngurusin bisnis AA. Tuh kan, ada juga loh. Iya. Yang urusan baju. Iya bazar. Iya, habis nanti pulang Jakarta bazar, keluar kota. Iya, kalau bazar keluar kota segitu. Jadi kita udah dapat beli putus. Gua nggak mau jualan di sana dulu. Pokoknya beli putus aja. Iya. Ya udah. Udah. Ntar dulu ya. Lagi mana sih mau diambil Dulu lagi? jangan disita-sita lah. Boleh nggak Tante Mer? Ya udah deh nih, Sita nih. Tolong fotoin aku. Gimana mau ini? Aku nggak difotoin. Aduh, ribet banget sih. Ini aja handphone gue udah mau disita, lu minta dipoto-fotoin. Ampun, kan dari kemarin Rafathar tidur di pangkuan aku melulu, ngegendong Rafathar, aku pengen foto. Iya iyalah, orang siapa lagi mau bantuin? Ribet banget. Sini handphone lu. Udah Sita, nih. Lu Sita juga, si Mary. Jangan, aku nggak bisa Lu Sita foto-foto. juga. Ya udah lu Sita juga, gue disita juga handphonenya. Udah nggak usah ada handphone di Korea. Ya pokoknya gue tuh kalau kemana-mana pergi emang selalu diribetkan sama namanya kerjaan. Kerjaan itu bukan hanya syuting aja, ada bisnis, ada yang lain-lain. Tapi Gigi kayaknya bete sama gue. Tapi ya udah deh, akhirnya gue iyahin aja handphone disita sama dia. Udah, aku kan udah nggak pegang handphone. Bener ya? Ya. Bener ya? Tapi kamu juga Tapi bener-bener kan? Walaupun dia kesel, tapi akhirnya handphonenya disita. Terus ya udah kita sekarang langsung perjalanan udah jalan-jalan di Petite France. Terus kita langsung jalan ke destinasi selanjutnya ke Nami Island. Ya buat dan Cici kita baru dari Petite France ya. Petite France bagus banget di sini. Sekarang kita mau ke Nami Island. Kita mau ke Nami Island, tempat syutingnya siapa? Winter Sonata. Soneta. Sonata sih. Winter Sonata. Sonata mah yang grup yang di Jakarta Sonata. Kalau di sini Winter Sonata. Yang panas. Gila ini lebih panas daripada di Jakarta. Ini gila panas banget, lebih panas dari Jakarta. Tadi Gigi ngomel-ngomel karena aku pegang handphone melulu. Tapi sekarang aku udah bilang ya udah handphonenya disita. Ya dia seneng sini. Rafathar mana? Yuk nyebrang yuk. Kita lihat nyebrang di Korea sama di Indonesia cepetan. Setelah gue lihat-lihat keindahan di Petite France itu, ya gue minta maaf lah sama Gigi. Gue janji sama dia kalau gue nggak mau ngurus-ngurusin kerjaan selama di Korea. Gue pengen fokus sama dia, sama Rafathar, sama keluarga. Ya gue pengen nyenengin Gigi aja karena gue tahu Gigi tuh jarang banget punya waktu sama gue. Meskipun kita pergi ke Korea 60 orang, rame-rame gue tahu Gigi tuh sebenarnya hati kecilnya pengen lah berduaan sama gue. Udah akhirnya kita masuk ke bis dan kita melanjutkan perjalanan kita. Yuk kita masuk aja yuk. Mau pegang nanti. Taruh di mana? Pegang dong sayang. Taruh di pinggir depan atas. Ini tolong dibungkusin. Oke. Dari Petite France kita menuju ke Nami Island. Nah, gue juga bingung Nami Island itu apa. Katanya sih banyak artis-artis Korea yang syuting di situ. Kira kita perjalanan ke Nami Island kebetulan nggak terlalu jauh dari Petite France, sekitar setengah jam. Hei, aku mau naik Flying Fox. Lihat di atas tinggi sekali. Aku mau naik itu. Apaan sih? Aku mau naik itu. Kamu ikut gak? Gak. Rafathar, naik Flying Fox. Gila kamu kali nggak mau ah. Yuk. Yuk ya gitu yuk. Aku mau. Mau kan? Mau nggak? Mau nggak? Nggak boleh. Mau. Jauh kalau ada apa-apa jauh. Ya kalau mati mah udah urusan Allah. Jakarta kalau mati mah gampang bawanya. Kau jadi ngedoain mah. Ya bukan Jangan. takut. Aku mau naik Flying Fox. Hah? Hah? Kita menuju Nami Island. Aku mau pakai Flying Fox. Tempat syutingnya Winter Sonata. Tapi sampai di sana itu sebelum naik ferry, Raffi tuh malah pengen itu naik Flying Fox. Jadi tuh ternyata tuh karena itu nggak terlalu jauh, jadi tuh bisa naik Flying Fox langsung ke ke Nami Islandnya itu. Nah aku bilang udah nggak usah, jangan macam-macam takut. Tapi dia tetap kekeh nggak mau naik ferry, dia maunya itu naik Flying Fox itu. Ya udahlah terserah, aku bilang gitu.
Kayak di Ancol ya. Di Ancol. Di Ancol ya. Ancol. Ancol. Gue lihat pas nyampe sini, biasa aja tempatnya. Ternyata kita masuk lagi ke dalam. Wah, ternyata ini belum Nami Island-nya. Nami Island tuh nyebrang pulau. Gigi. Bro, anak Harley. Raffi mana? Di dalam. Naik flying fox. Siapa? Raffi tadi katanya mau naik flying fox, tahu kan? Kan mau bilang dia. Nggak tahu lagi juga bingung. Nggak jadi, takut. Katanya mau naik flying Nggak fox. jadi, takut. Tinggi banget. Terus ternyata sebelum kita mau naik ferry ternyata dia takut. Udah aku bilangin juga itu kan tinggi banget dan pasti serem. Akhirnya yaudah kita sama-sama naik ferry sekitar 5 menit, 10 menit. Kurang lebih cuma 10 menit lah di kapal, nyampe. Lucu, kan tour guide-nya itu, lokal guide-nya orang Korea. Namanya si Erik. Lucu banget, pipinya tembem, tapi bagus bahasa Indonesianya. Katanya dulu dia pernah di Universitas Indonesia dan udah cukup lah lama. Lucu banget si Erik itu. Lucu, baik. Saya senang sih ketemu tour guide kayak dia ngomong-ngomong lucu dan orangnya juga sopan. Dan juga pastinya nggak lupa kita foto-foto Rans Family, kita foto-foto rame-rame. Medina Zen Tour and Travel. Di Nami Island. Karena gue melihat keindahan tempat Nami Island ini, gue langsung terinspirasi. Gue pengen bikin film-filman. Film-filman apa coba? Itu kan banyak tuh film-film Korea yang syuting di sini. Gue langsung terinspirasi, gue pengen bikin film Winter Sonata. Karena gue lagi berewokan, jenggotan kayak Bang Haji Rhoma Irama. Gue sama Gigi merasa gue adalah Bang Haji, Gigi adalah Rika. Tapi kita bikin Bang Haji dan Rika ala Winter Sonata, ala film-film Korea. Mau tahu filmnya kayak gimana? Nih, harus lihat. Mamse, Ya, boleh nggak aku jujur? jujur apa? Cewek-cewek di Korea cantik-cantik ya. Maksud kamu? Aku pengen deh punya cewek orang Korea. Maksudnya? Ya, aku pengen cari cewek orang Korea. Kamu bolehin aku nggak? Boleh. Beneran? Aku boleh cari cewek orang Korea selain kamu? Tapi kamu cari yang harus lebih cantik daripada aku ya. Hah? Cari yang lebih cantik dari kamu? Mana mungkin lah. Di dunia ini juga aku nggak mungkin nemuin cewek yang lebih cantik dari kamu. Dan itu nggak mungkin. Jadi aku nggak bisa dong punya cewek Korea. Karena nggak ada cewek yang lebih cantik dari kamu. Masa sih? Ya, kamu lah yang paling cantik. Udah bikin film-filman, ada sepeda. Gigi tuh nggak bisa naik sepeda. Tapi karena sepedanya berdua yang boncengan, yang dia goes, gue goes, kita akhirnya naik sepeda sambil syuting-syutingan film.